Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-12 untuk mata kuliah ekonomi teknik. Berarti kurang lebih 1 bulan lagi ya, 4 pertemuan lagi kita akan UAS ya. Nah, untuk materinya, untuk pembelajaran kali ini materinya masih melanjutkan dari materi minggu lalu. Kalau minggu lalu lebih kepada penjelasan teorinya, maka minggu ini kita masuk ke hitungannya. Jadi ini materinya adalah pertimbangan resiko dan ketidakpastian. Nah, jadi ketika dihadapkan pada beberapa pilihan gitu ya, dan dibutuhkan suatu pengambilan keputusan, di mana di dalamnya itu terdapat ketidakpastian, ada ketidakpastian di situ. Maka ada 4 kriteria yang bisa digunakan, 5 sebenarnya. Ini yang kriteria nomor 1 ini akan ada 2. Jadi dari kelima kriteria ini yang bisa digunakan. Bisa digunakan semua sebagai bahan pertimbangan atau salah satunya. Dan ini tergantung dari perusahaannya. Dari perusahaan tersebut mau pakai yang mana gitu ya. Karena masing-masing kriteria ini ada pertimbangannya tersendiri yang mungkin lebih disesuaikan pada kondisi perusahaan. Nah, sementara untuk proses manajemen risiko ini ada 6 langkah. Ada perencanaan manajemen, dimulai dari perencanaan dulu, terus kita identifikasi risikonya apa saja. Selanjutnya kita analisa risiko secara kualitatif. Terus ada analisa risiko secara kuantitatif. Nah, selanjutnya ada perencanaan respon risiko, pengendalian dan monitoring risiko. Tapi saya tidak akan membahas poin-poin ini karena ini lebih banyak teori dan ini akan diperdalam pada mata kuliah manajemen konstruksi. Nah, yang akan lebih saya bahas adalah yang atas, yaitu proses pengambilan keputusan dengan ketidakpastian. Itu ada 5 caranya. Ada kriteria maksimin dan minimax. Ini kriteria maksimin, kriteria minimax, kriteria maximax, ada Laplace dan ada Hurwitz. Saya review dulu dari awal. Jadi situasi pengambilan keputusan itu dikatakan sangat tidak pasti bila nilai-nilai yang mungkin terjadi itu diketahui. Jadi apabila nilai-nilai yang mungkin terjadi diketahui, maka keputusan dikatakan sangat tidak pasti. Namun probabilitas terjadinya masing-masing nilai tersebut sama sekali tidak diketahui. Jadi probabilitasnya itu kemungkinannya itu kita nggak tahu. Terus terdapat beberapa metode pengambilan keputusan dalam situasi tersebut dengan tujuan untuk memilih alternatif investasi yang sesuai atau paling menguntungkan gitu ya. Nah, saya akan coba bahas teorinya dulu bagaimana penerapan kriteria maksimin dan minimax. Nah, untuk maksimin ini kriteria ini didasarkan pada suatu tinjauan yang konservatif atau pesimis. Dua-duanya sebenarnya sama. Jadi bila dalam kondisi kita nggak terlalu optimis terhadap pilihan-pilihan investasi yang ada, maka kita boleh pakai kriteria ini, maksimin atau yang minimax. Nah, kriteria ini cocok bagi mereka yang lebih suka menghindari resiko atau pada suatu situasi pengambilan keputusan yang tidak menjanjikan hasil optimis. Jadi kalau kita orangnya termasuk yang tidak berani ambil resiko atau memang situasinya itu kayaknya nggak bagus-bagus amat gitu ya, maka boleh kriteria ini digunakan. Bedanya apa? Kalau maksimin, pengambil keputusan akan memilih alternatif yang memberikan nilai minimum terjelek yang paling besar. Jadi, untuk maksimin, sekali lagi saya ulangi, ini adalah kata kuncinya ya. Kita pilih alternatif yang memberikan nilai paling kecil, tapi di daratan nilai paling kecil itu kita pilih nilai yang paling besar ya. Ini mungkin untuk lebih memahaminya kita bisa nanti dalam pengertian soal ya.
Jadi kita harus hitung dulu nilai-nilai terjelek dari setiap alternatif, baru kita pilih alternatif yang nilai terjeleknya paling besar. Di antara deretan nilai terjelek nanti ada satu kolom. Jadi ini biasanya soalnya berupa tabel gitu ya. Nanti ada satu kolom itu merupakan nilai terjelek. Di antara nilai terjelek itu kita pilih yang paling besar. Maka itu adalah alternatif yang paling baik. Nah, bagaimana dengan kriteria minimax? Minimax ini kita pilih alternatif yang memberikan ongkos kesempatan maksimum yang terkecil. Jadi nanti kita harus hitung dulu ongkos kesempatan. Ongkos kesempatan itu adalah besarnya kira-kira keuntungan yang hilang kalau pilihan tersebut tidak kita ambil. Nah, itu yang disebut dengan ongkos kesempatannya. Nah, jadi kalau minimax kita harus menghitung dulu ongkos kesempatannya. Selanjutnya adalah kriteria maximax. Ini maximax kebalikan dari minimax dan maximin tadi. Kalau maximax ini adalah ini adalah pandangan yang paling optimis. Berarti cara pengambilan keputusannya kita pilih alternatif yang paling menjanjikan dan kita pilih yang keuntungannya sebesar mungkin. Ya, ini kebalikannya. Kalau yang tadi kita pilih di kolom yang paling jelek dan dari kolom paling jelek kita ambil yang terbaik. Kalau maximax kita cari kolom yang terbaik, kolom yang paling bagus, dan dari kolom yang paling bagus kita ambil angka yang paling besar, gitu ya. Nah, kriteria ini berdasarkan pada pandangan yang optimis. Pengambilan keputusan akan memilih alternatif yang menjanjikan perolehan keuntungan maksimum terbesar. Pokoknya yang paling besar aja angkanya. Pengambilan keputusan akan mencatat keuntungan maksimum dari setiap alternatif, dari tiap-tiap alternatif. Sehingga alternatif yang keuntungan maksimumnya paling besar itu yang akan dipilih. Ini untuk maximax. Oke, kita lanjutkan yang Laplace. Nah, kalau Laplace, kriteria ini dipakai bila pengambil keputusan tidak mengetahui sama sekali probabilitasnya. Probabilitas atau kemungkinan yang akan terjadi itu dia nggak tahu. Jadi dipukul rata semua kemungkinannya. Sehingga pada kriteria ini kita asumsikan bahwa semua nilai bisa terjadi dengan probabilitas yang sama. Jadi kemungkinannya akan sama. Sehingga pengambil keputusan akan memilih alternatif yang memiliki rata-rata terbesar dari nilai yang mungkin terjadi. Jadi ini kita hitung rata-ratanya. Yang rata-ratanya paling besar itu yang kita ambil. Nah, kalau yang Hurwitz ini ada rumusnya ya. Kalau yang Hurwitz ini kita ambil ketika ketika kita sudah merasa bahwa alternatif yang ada itu tidak memberikan optimisme maupun pesimisme yang ekstrim. Agak di tengah-tengahnya, agak pesimis dikit, agak optimis dikit, gitu. Agak di tengah-tengah gitu. Sehingga tingkat optimisme dalam kriteria ini diwujudkan dengan bobot alfa. Jadi ada bobot alfanya besarnya 0 sampai 1. Nilai 0 dipakai bila pengambil keputusan itu merasa paling pesimis. Paling tinggi, paling optimis ya dia ambil nilai 1. Nah, jadi kita harus pilih ya 0, sekian gitu alfanya. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus alfa, kita kali nilai paling optimis pada tabel, terus ditambah 1 dikurangin alfa, dikali nilai yang paling pesimis. Nah, kelemahan pada kriteria Hurwitz ini adalah kita harus bisa menentukan nilai alfanya dengan tepat. Itu tadi kesulitan dalam menentukan alfa. Karena range-nya kan dari 0 sampai 1, kita harus menentukan angka yang tepat. Nah, kita masuk ke latihan soal ya. Jadi agar kalian bisa lebih memahami bagaimana cara mencarinya dengan 5 kriteria tadi. Jadi di sini ada sebuah jasa periklanan sedang mempertimbangkan investasi untuk perluasan usaha. Ada 3 alternatif yang dievaluasi. Pertama, alternatif yang A nih. Alternatif A, investasi besar-besaran dengan membuka beberapa kantor cabang sekaligus, gitu ya. Yang B, investasi sedang dengan membuka 1 kantor cabang pembantu.
Yang C, investasi kecil-kecilan dengan menambah 1 unit kerja baru di tempat yang lama atau di tempat yang sudah ada, cuma hanya menambah 1 unit kerja. Ini yang C. Jadi kita lihat A, B, C. A ini investasi yang paling optimis, B ini ya yang di tengah-tengah ya. Yang C ini investasi yang paling pesimis. Hasil yang dijanjikan oleh masing-masing alternatif itu ditentukan oleh perkembangan permintaan di masa mendatang. Jadi kalau dalam tabel ini ada tiga alternatif, alternatif A, B, dan C. Ketika kondisi permintaan atau pasar meningkat, maka omset yang dihasilkan 55 juta misalnya per bulan, misalnya gitu, 55 juta per bulan. Ketika ini untuk alternatif A. Untuk alternatif B, ketika kondisi permintaan meningkat, maka omsetnya bisa 25 juta. Sedangkan yang C 20 juta. Ketika permintaan stabil, untuk alternatif A, omsetnya 35 juta, yang B malah meningkat, jadi 50 juta. Yang C sedikit menurun dari sebelumnya ya. Ketika stabil dia jadi 15 juta. Nah, bagaimana ketika permintaan turun? Maka alternatif A menjadi omsetnya minus 25 juta, alternatif B omsetnya minus 10 juta, dan alternatif C masih ada untung 11 juta. Gitu ya omsetnya ketika kondisi pasar menurun. Nah, jadi di sini penggunaan 5 kriteria ini adalah untuk menentukan alternatif A yang mana saja yang terbaik. Alternatif A kah, B kah, atau C kah? Tentu saja dengan menggunakan perhitungan yang 5 ini hasilnya nggak akan sama. Dan sekali lagi ini akan dikembalikan kepada kebijakan dari masing-masing perusahaan biasanya. Perusahaan tersebut yang biasanya tuh cenderung kemana? Dia cenderung tipe yang sangat optimis atau yang sangat pesimis atau yang di tengah-tengah gitu ya. Sehingga nanti hitung kriteria maksiminnya, minimax, maximax, kriteria Laplace, maksudnya pemilihan alternatif dengan menggunakan 5 kriteria ini ya. Dan terakhir kriteria Hurwitz. Nah, untuk yang Hurwitz sudah ditentukan nih, alfanya 0,6. Sedikit lebih pesimis gitu ya. Nah, ini tadi adalah tabelnya. Alternatif A, B, C, ini kondisi, diprediksi. Namanya juga ini masih prediksi ya. Ketika meningkat, maka penghasilan masing-masing alternatif tadi seperti ini. Ketika stabil, penghasilan masing-masing alternatif ini. Ketika turun, kondisi turun, penghasilan masing-masing alternatif menjadi seperti ini. Bagaimana cara menghitungnya? Pertama, untuk minimax. Minimax ingat, untuk maksimin dulu ya, maksimin, minimax, maximax. Untuk maksimin, saya akan kembali ke awal, nih maksimin. Pengambil keputusan memilih alternatif yang memberikan nilai minimum terjelek yang paling besar. Ini adalah kuncinya. Kuncinya memilih alternatif yang memberikan nilai minimum terjelek atau nilai minimum atau nilai terjelek yang paling besar. Sehingga untuk pemilihan ini kita cari nilai yang paling jelek, tapi di list paling jelek itu adalah yang paling besar. Sorry ini ya. Nah, nilai terjeleknya mana? Ketika kondisi turun. Ya kan? Sehingga ketika kondisi turun, ini yang kita pilih nilai minimum kan? Ini kan nilai paling besar, sedang, paling kecil. Jadi nilai terjeleknya adalah ketika kondisi terjeleknya adalah ketika turun. Nah, di antara yang turun ini kita pilih yang terbesar nilainya. Maka ini kan 11. Berarti alternatif C. Oke. Nah, berarti ini sudah dijawab. Untuk maksimin, ini jawabannya adalah alternatif C. Paham ya cara mencarinya ya?
Jadi kata kuncinya dicari nilai yang terjelek, berarti kondisi yang terjelek yaitu kondisi ketika turun, dan hasil yang terbesar di kondisi turun itu. Hasil yang terbesarnya adalah 11 juta, itu miliknya alternatif C. Sehingga menggunakan maksimin, kita dapatkan alternatif C. Bagaimana dengan minimax? Nah, ini minimax, kuncinya adalah kita cari yang ongkos kesempatannya terkecil. Nih, clue-nya minimax adalah pilih alternatif yang memberikan ongkos kesempatan maksimum yang terkecil. Ongkos kesempatan maksimum yang terkecil. Apa itu ongkos kesempatan? Di sini saya mau coba gitu ya. Ini coba saya hapus. Nah ini, apa itu ongkos kesempatan? Ongkos kesempatan tuh jadi gini. Kalau dilihat dari tabel ini, contohnya alternatif ABC ketika kondisi meningkat. Nah, berarti ongkos kesempatan pada tabel meningkat ini kita pilih yang terbesar, ada 55 juta. Berarti gini, di antara 3 pilihan ini ada kesempatan kita mendapatkan keuntungan 55 juta. Bila kita ambil A, maka kita punya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan 55 juta dengan catatan kondisi permintaan meningkat. Nah, untuk alternatif B, karena dari kolom meningkat ini kesempatannya kita pilih yang terbesar 55 juta. Sementara kalau ambil B kan maksimal cuma 25 nih. Nah, berarti ada yang hilang. Nah, berarti cara mencarinya adalah 55 dikurangi 25. Berapa yang hilang? Maka perhitungannya seperti ini. Ya. Kita cari dulu ongkos kesempatan maksimalnya berapa. Misalnya untuk alternatif di sini kan kita di kolom meningkat ini yang terbesar adalah 55. Maka yang pertama untuk A ini 55 dikurangi 0. 55 dikurangi 55 0. Selanjutnya 55 kali kurangi 25 adalah 30. Terus di sini 55 dikurangi 20 35. Nah, untuk kolom yang stabil di sini ongkos yang terbesar pendapatannya kan yang 50 juta ini. Maka kita ambil yang 50 juta kurangi 35. Maka ini ongkos kesempatan. Ini adalah penghasilan yang hilang, kurang lebih seperti itulah. Jadi untuk ketika kita mengambil alternatif A, ada kemungkinan kesempatan yang hilang. Kesempatan untuk mendapatkan keuntungan sebesar 15 jadi ada kesempatan maksimalnya kan 50, tapi karena kita ambil yang A maksimalnya hanya 35, maka ini adalah kurang lebih keuntungan yang hilang lah gitu. Dan seterusnya. Sama dengan yang lain-lain juga gitu ya. Kita hitung ongkos kesempatannya. Nah, setelah semua mendapatkan ongkos kesempatan dari masing-masing tipe, dari masing-masing poin ini, jadi untuk alternatif A, kita ambil ongkos kesempatan yang terbesar. Ongkos kesempatan yang terbesarnya ini 36. Untuk alternatif B, ongkos kesempatan terbesarnya itu 30. Untuk alternatif C, ongkos kesempatannya sama ini ya, 35350, maka 35 di sini. Nah, dari ongkos kesempatan yang terbesar ini, dari masing-masing alternatif, kita ambil yang terkecil, kehilangan yang terkecil. Maka jatuhlah di alternatif B. Paham ya? Untuk mencari minimax, kita hitung dulu ongkos kesempatannya dari masing-masing poin. Bagaimana menentukan pengurangnya? Ya ini, kita cari dari kolom ini angka yang terbesarnya. Maka dikurangi dari masing-masing angka yang ada di dalam kolom ini. Nah, selanjutnya setelah dapat ongkos kesempatan pada masing-masing angka tersebut, dari setiap alternatif kita ambil ongkos kesempatan yang terbesar, kita kelompokkan pada satu kolom tersendiri, seperti ini. Nah, dari ongkos kesempatan yang terkumpul ini, kita cari yang terkecil. Maka pilihannya jatuh pada B. Ini ya. Sehingga untuk minimax,
itu kita ambil yang B. Nah, selanjutnya adalah Maximax. Nah, ini. Maximax kan tadi prinsipnya dia optimis kan, optimis banget. Jadi kita ambil kondisi yang terbaik, kondisi meningkat, dan kondisinya yang meningkat. Dan di kolom meningkat ini kita ambil angka yang terbaik, angka yang terbesar. Karena dia kondisinya optimis, full optimis gitu. Jadi pilihannya jatuh pada alternatif A. Untuk Maximax. Tuh. Dari 3 alternatif saja sudah ada 3 pilihan. Maka ini nanti tergantung dari kondisi perusahaannya. Dia pesimis, maka dia pakai maksimum. Kalau dia di tengah-tengah, dia boleh pakai minimax. Tapi kalau dia sangat optimis, dia boleh pakai maximax, gitu ya. Bagaimana dengan Laplace? Laplace ini kita anggap semua kesempatan itu sama probabilitasnya. Selanjutnya untuk Laplace, maka ya ini probabilitasnya ini kita tambahin semua. Contohnya untuk alternatif A. Kolomnya ini aja ya. Untuk alternatif A. Ini semua ditambahkan dan dibagi 3. Tambahin semua 55, 35 ditambah minus 25 dibagi 3. Untuk alternatif B juga sama. Ini semua ditambah dibagi 3. Namanya juga kita cari rata-rata. Mencari rata-rata berarti pembaginya juga tergantung dari berapa poin yang ada gitu ya. Sehingga ini cara mencarinya kita tambahkan semua pada satu baris alternatif itu kita tambahkan semua angkanya, kita bagi ada berapa. Di sini itu ada 3. Nah, dari rata-ratanya kita sudah dapat nih. Untuk alternatif A rata-rata penghasilannya 23,3. Untuk alternatif B rata-ratanya sekian. Alternatif C sekian. Maka kita ambil yang memiliki rata-rata yang terbesar. Ya. Saya ulangin, dari hasil ini, dari hasil cari nilai rata-ratanya, nih ya, jadi semua nilai pada satu baris alternatif itu kita bagi 3, angkanya tentu saja 3 ini tergantung dari soal ya, misalnya nanti ada 10 pilihannya, bukan pilihannya ya, angkanya atau kondisinya, maka ya pembagiannya juga jadi 10 gitu ya. Nah, dari hasil perhitungan ini, kita pilih angka yang terbesar. Sudah pasti di sini yang terbesar adalah pilihan A ya, alternatif A. Yaitu rata-rata penghasilannya 23,3 juta. Apapun kondisinya gitu. Sehingga untuk Laplace jatuh pada alternatif A. Nah, yang terakhir adalah Hurwitz. Hurwitz berarti kita harus hitung dengan rumus. Ini rumusnya alfa. Alfanya Hurwitz tadi pada soal sudah ditentukan 0,6. Nilai paling optimis ditambah 1 dikurangin alfa dikali nilai paling pesimis. Nah, sekarang coba kalau yang Hurwitz ini yang diambil apa ya? Sebentar saya cek dulu. Hurwitz ini yang kita ambil nanti yang terbesar juga. Jadi kita ambil nilai yang terbesar. Hurwitz juga sama. Jadi cara menghitungnya ya kita tinggal masukin rumus aja. Misalnya alternatif A, alfanya 0,6, nilai paling besarnya kan pada tabel adalah 55. Terus ini rumus 1 dikurangi 0,6 dikurangin nilai terkecilnya minus 25. Maka hasilnya 23 juta. Dan seterusnya. Nah, dari ketiga alternatif ini yang terbesar adalah yang B ya, 23, 26, 16,4. Dari hasil perhitungan dengan Hurwitz itu kita ambil nilai yang terbesar. Di sini nilai terbesarnya 26 juta milik alternatif B. Maka untuk Hurwitz, nah kita ambil yang B. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu cara pengerjaannya.
cara memilih alternatif ekonomi ketika kita dipilihkan pada beberapa alternatif gitu ya. Ini adalah kriteria yang bisa digunakan. Ada 5 kriteria. Saya harap kalian bisa mengulang-ulangi video tutorial ini dan kalian kerjakan ulang soal yang ini, ya. Kalian kerjakan ulang soal yang ini sesuai dengan apa yang sudah saya ajarkan. Saya harap dengan cara kalian mengulang kembali itu bisa membuat kalian lebih paham. Oke, saya akhiri. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.